Yohanes pasal 16, hari Sabtu tanggal 24 Januari 2026. Bertekun. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi pembacaan Yohanes pasal 16 ini dengan perikop pertama bertekun, Yesus memulai dengan kata semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Nah, kita lihat di Yohanes pasal 15 sebelumnya, khususnya di perikop yang ketiga, di situ dituliskan tentang dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Nah, jadi Yesus menulis berkata di Yohanes 15 ayat 18 perikop ketiga itu, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripadamu. Nah, jadi di perikop ketiga Yohanes 15 yang sudah kita baca di situ tentang Yesus mengatakan kepada murid-muridnya tentang dunia yang membenci mereka karena sudah terlebih dahulu memang membenci Yesus. Nah, di sini Yesus menjelaskan lebih di ayat di pasal 16 bahwa semua yang disampaikan itu tentang dunia yang membenci mereka, Yesus sudah katakan terlebih dahulu supaya kalau datang saatnya bahwa mereka juga merasakan dibenci oleh dunia, mereka ingat dan tidak kecewa dan tidak menolak Yesus. Dan ini dia katakan bahwa kalau datang saatnya situasi seperti itu, mereka akan ingat bahwa Yesus sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada mereka untuk menguatkan mereka bahwa Yesus yang telah lebih dahulu dibenci oleh dunia. Dan kalau dunia pun membenci mereka, bahkan dikatakan bahwa ada saatnya setiap orang bahkan yang membunuh murid-murid Yesus, mereka menyangka bahwa mereka berbuat bakti kepada Allah. Nah, di sini Yesus mau memberikan kekuatan kepada murid-muridnya bahwa dia yang sudah melewati terlebih dahulu dibenci oleh dunia. Nah, karena kalau dunia mengasihi mereka, maka itu artinya mereka adalah milik dunia, tetapi mereka adalah milik Kristus. Dan Kristus berkata bahwa dia adalah miliknya Bapa sehingga dunia membenci dia. Dan mereka juga sebagai murid-muridnya sebagai milik Kristus, sehingga demikianlah yang terjadi bahwa dunia membenci mereka. Dalam hal di sini dikucilkan, bahkan mereka bisa sampai membunuh bisa karakter, dikatakan sok suci, sok rohani, atau apa saja yang mereka sampaikan di situ. Tetapi di sini Yesus berkata mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Jadi yang tidak mengenal Bapa atau Yesus, disitulah orang-orang yang akan merasa bahkan berbakti bagi Allah saat mereka mengucilkan bahkan membunuh orang-orang yang takut kepada Yesus dan kepada Bapa. Berikut kedua, pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Jadi dia katakan, Yesus bilang, sebelumnya aku belum katakan itu kepada kamu, karena aku masih bersama-sama dengan kamu.
Nah, tetapi sekarang Yesus bilang, aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Nah, karena Yesus tahu bahwa sudah waktunya untuk nantinya pergi kepada Bapa, makanya Dia sampaikan terlebih dahulu kepada murid-muridnya. Ayat 6, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Nah, hati murid-murid berduka cita karena mereka mendengar Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapakku, aku akan pergi menyediakan tempat bagimu. Itu di Yohanes 14 Yesus sudah mulai mengatakan di situ bahwa Dia akan pergi untuk menyediakan tempat bagi murid-muridnya. Dan itu membuat murid-muridnya menjadi berduka cita, hatinya berduka cita setelah diberitahu oleh Yesus. Ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Nah, Yesus menyampaikan lagi bahwa lebih baik berguna bagi engkau kalau aku pergi, karena kalau aku tidak pergi, penghibur yang akan diutus Bapa itu tidak akan datang kepada murid-muridnya. Nah, ayat 8, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi Yesus mengatakan bahwa penghibur nantinya yang akan diutus oleh Bapanya itu kepada mereka, yaitu Roh Kudus. Ia datang untuk menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Nah, dosa yang mana Tuhan Yesus di sini gambarkan dengan lebih jelas? Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada Yesus. Yesus sudah hadir di dunia, sudah menyampaikan Injil damai sejahtera, sudah memperlihatkan begitu banyaknya mujizat, tetapi tetap tidak percaya. Nah, kebenarannya Yesus pergi kepada Bapa karena mereka tidak melihat Yesus lagi. Tetapi mereka tetap di sana juga tidak percaya, dan ada penghakiman yang akan diinsafkan oleh Roh Kudus yang akan datang, itu Roh Penghibur, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, Yesus kembali mengatakan di sini, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Nah, murid-murid belum dapat mengerti juga pada saat itu, belum dapat menanggung di sini. Tetapi Yesus bilang apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus itu, Roh Kudus inilah Roh kebenaran yang akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Roh Kudus, Roh kebenaran ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya. Dia tidak mengatakan yang dari dirinya sendiri, tetapi apa yang didengarnya, dan dikatakan segala sesuatu yang dikatakannya itu, yang didengarnya itulah yang dikatakan kepadamu, dan akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia lakukan apa lagi? Ini pekerjaan penghibur. Ia akan memuliakan aku, memuliakan Yesus, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi sebelumnya Yesus selalu memberitakan apa yang diterima dari Bapa. Nah, sekarang nanti kalau Dia akan pulang kepada Bapa,
dia mengatakan bahwa Roh Kuduslah yang akan memuliakan dia. Sebelumnya Yesus waktu di bumi yang memuliakan Bapa. Setiap yang diberitakan Bapa kepada dia, dia lakukan dan memuliakan Bapanya. Nah, sekarang saat Yesus kembali kepada Bapa nantinya, ini yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya, Roh Penghiburlah yang akan memuliakan dia. Sebab Roh Penghibur itu yang akan memberitakan kepada murid-murid dan kepada setiap orang yang percaya, kepada kita hari ini, apa yang diterimanya dari Yesus. Nah, sekarang dari Yesus, kenapa di sini? Sebab di ayat 15 kuncinya, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Karena yang Yesus punya dan dia sampaikan kepada Roh Penghibur itu adalah Bapa punya. Jadi yang dimuliakan semuanya juga akan kembali kepada Bapa, karena yang Yesus punya semuanya adalah Bapa yang punya. Untuk menyatakan di sini kesatuan Bapa dan Putra. Nah, sekarang Roh Kudus yang bagian yang diutus ke bumi. Yesus sebelumnya yang diutus ke bumi. Nah, saat Yesus kembali ke bumi, ke surga nantinya, setelah mati, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga, nah dia naik kembali ke surga. Roh Kuduslah yang diutus sesudahnya menggantikan dia. Kenapa dikatakan di sini bahwa adalah lebih berguna juga bagi kamu jika aku pergi? Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Karena jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi tugas Yesus selesai, Roh Kudus yaitu penghibur yang akan menggantikan dia. Dan semua yang dia akan sampaikan adalah apa yang diterimanya daripada Yesus. Kenapa? Karena segala sesuatu yang Bapa punya adalah Yesus punya. Jadi kemuliaan kembali kepada Bapa. Perikop ketiga, duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Jadi ini murid-muridnya mendengar kata tinggal sesaat saja aku tinggal bersama-sama kamu dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Nah, murid-muridnya tidak terlalu mengerti di situ. Makanya mereka saling bertanya satu dengan yang lain, ya, beberapa murid. Nah, ayat 19, Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain? Apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Nah, Yesus menjelaskan yang perkataannya bahwa tinggal sesaat saja mereka tidak akan melihat Yesus lagi, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku. Nah, Yesus berkatakan bahwa sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia bergembira. Ya, saat Yesus akan disiksa, dibunuh, itu pastinya murid-muridnya menangis dan meratap, dan dunia kelihatannya bergembira karena mereka yang minta untuk menyalibkan Yesus. Tetapi sebaliknya dikatakan kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Duka cita karena mereka melihat guru mereka disiksa, dibunuh, tetapi duka cita itu akan berubah menjadi sukacita saat Yesus bangkit kembali nantinya. Nah, Yesus sudah memperlihatkan dan menyatakan, belum memperlihatkan tetapi menyatakan ini
Tetapi murid-muridnya di sini belum mengerti. Ya, kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Mereka akan berubah, duka cita mereka akan diubahkan menjadi sukacita. Yesus bangkit, mengalahkan maut, bertemu lagi dengan murid-muridnya. Tetapi ini murid-muridnya belum bisa mengerti apa yang dikatakan Yesus pada saat itu. Ayat 21, seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadaku. Yesus bilang nantinya setelah mereka diliputi duka cita, tetapi Yesus janji di sini, aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Saat kegembiraan tidak bisa dirampas lagi dari hati murid-murid, dari hati kita hari ini yang Yesus mau, bahwa saat kita bertemu dengan Dia, melihat Dia, hati kita akan bergembira, dipenuhi sukacita, dan kegembiraan itu tidak ada seorang pun yang bisa merampasnya daripada kita. Kegembiraan saat bertemu dengan Yesus, merasakan kasih Yesus, intim dengan Yesus, tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripada kita. Ayat 23, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Amin. Tuhan Yesus menguatkan hati murid-muridnya dengan semua pernyataan ini. Ada duka cita yang mendahului kemenangan. Berduka, tetapi nantinya ada kemenangan di mana mereka akan bersuka cita. Ini pemberitahuan Yesus kepada murid-muridnya, dan dia menyampaikan terlebih dahulu bahwa di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yesus sudah mengalahkan dunia terlebih dahulu. Dia mengajari kita untuk menguatkan hati, karena Yesus telah mengalahkan dunia. Barang siapa yang percaya kepada Dia, kita pun akan mengalahkan dunia, mengalahkan semua tipu daya iblis dalam hidup kita. Setiap ujian-ujian kehidupan, Yesus yang terlebih dahulu sudah mengalahkan dunia. Dia memberikan kekuatan kepada kita, dan melalui Roh Kudus-Nya
ini pemberitahuan Yesus kepada murid-murid. Dia belum mati saat itu, Roh Kudus belum diutus Bapa, tetapi dia memberitahukan terlebih dahulu kepada murid-muridnya tentang hal yang akan datang. Nah, kita hari ini bersyukur untuk anugerah Tuhan, kasih Yesus dalam hidup kita yang sudah memberikan hidupnya untuk mati mengalahkan maut, untuk mati dan bangkit mengalahkan maut, dan semuanya itu dilakukan karena kasih-Nya. Dan setelah itu dia bangkit, dia kembali ke surga, dan Bapa mengirimkan Roh Kudus-Nya kepada setiap orang yang mau percaya kepada Dia. Nah, Roh Kudus sekarang yang menolong kita terus untuk menguatkan hati, untuk mengingatkan bahwa Yesus telah mengalahkan dunia, untuk kita tetap kuat, diberikan kepercayaan penuh untuk percaya kalau Yesus sudah mengalahkan dunia, mengalahkan semua penderitaan-penderitaan di dunia jasmani. Dia akan menolong kita melalui Roh Kudus untuk tetap dikuatkan juga di dalam segala perkara. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.